Bahas Chainsaw Man chapter 132, Nayuta ditahan. Oke guys, jadi setelah libur kemarin ya, sekarang itu kita disuguhkan cerita yang cukup bikin bertanya-tanya nih. Dan judul dari chapter ini adalah perlindungan. Cerita dibuka dengan Nayuta yang bener-bener lagi ada di sekolah ya, gak cuman gimmick di chapter kemarin, sedang makan bersama teman-teman sekelasnya. Tiba-tiba Nayuta berkata, "Shota, Yumi, aku minta makanan penutup dong." Dan sama teman-temannya ini diberikan begitu aja kepada Nayuta. Nayuta pun langsung memakan makanan itu, yang bentuknya kayak puding kali ya. Aku agak kaget ya, kok segampang ini Nayuta mintanya dan segampang itu pula dia bisa diberi gitu. Apakah di sini Nayuta menggunakan kekuatan kontrol devilnya buat kontrol pikiran orang lain sehingga orang-orang mau aja gitu disuruh-suruh. Terus terjadi obrolan di antara para murid bahwa hari ini tuh banyak sekali murid yang tidak berangkat. Bahkan banyak orang yang sudah pindah dari Tokyo. Terus ada yang bilang, mungkin kayaknya lebih banyak anak yang meninggal daripada pindah rumah gak sih? Si Miu juga meninggal tuh. Dibalas sama yang lain, "Hei, dia itu cuma menghilang, jahat banget kamu." Anjir, ini anak-anak kecil bahasanya gini banget ya. Terus saat Nayuta lagi enak-enak makan, tiba-tiba kelasnya ini disergap oleh pasukan bersenjata lengkap dan langsung mengarahkan senjatanya ke Nayuta. Satu kelas langsung bingung melihat hal ini, tapi tanpa diberi kejelasan apapun, kita malah langsung pindah tempat, di mana Asamitaka sedang bermimpi buruk di sini tentang masa lalunya. Terus ada yang berkata bahwa sedang terjadi mati listrik bergilir di seluruh area Tokyo. Pada saat yang sama, Asa pun langsung tersadar. Ternyata dia sedang berada di rumah sakit yang keadaannya itu lagi chaos banget karena banyak pasiennya. Dan ternyata suara tadi itu adalah berita dari TV yang menjelaskan bahwa sudah dikonfirmasi korban dan orang hilang itu mencapai 2000 orang. Asa pun duduk di sini dan merenung sampai orang di sampingnya berkata, "Cucuku yang seumuran denganmu meninggal karena terkena puing-puing." Asa di sini cuma diam dan dia terus berpikir, Chainsaw Man sudah menyelamatkanku lagi. Anjir guys, ini efek kemunculan Falling Devil gila juga ya. Di TV terus terdengar ada orang-orang yang seperti berorasi nih, yang ternyata dia adalah Haruka Iseumi, teman satu sekolahnya Denji. Tidak cuma di Jepang, perubahan gravitasi karena kemunculan Falling Devil menimbulkan longsor di seluruh dunia. Dengan dunia yang di ujung kiamat ini, bisakah kita percaya pada politisi dan Devil Hunters? Memangnya siapa yang sudah mengalahkan Falling Devil dan Gun Devil? Benar sekali, dia adalah Chainsaw Man. Chainsaw Man menyelamatkan kita tanpa pamrih dan aku ingin membantunya. Kami ingin membuat sebuah organisasi, namanya adalah Masyarakat Chainsaw Man demi kedamaian dunia. Masyarakat Chainsaw Man sekarang sedang merekrut orang-orang untuk bertarung bersama Chainsaw Man. Jadi tolong kami untuk bisa mencegah ramalan Nostradamus terjadi. Bertarunglah bersama kami di garis depan. Moderator dari acara ini langsung menanggapi, "Kau Iseumi ya? Kau benar-benar percaya tentang ramalan Nostradamus ini? Hei, kau kan masih sekolah. Hati-hati sedikit lah. Jika kau gagal dalam ujian masuk kuliah nanti sebelum dunia kiamat, nanti malah hidupmu yang selesai duluan loh." Dan semua orang yang ada di studio ini tertawa. Anjir, ini dipermalukan di depan publik loh guys. Di ruang ganti, si Iseumi ini ternyata sedang bersama si Fami atau Famine Devil. Iseumi di sini kesal. "Sial, Fami, emangnya harus banget ya aku muncul di acara show nggak jelas begini?" Fami di sini malah menjawabnya dengan santai, "Tenang saja, olok-olok seperti tadi itu justru intinya." Iseumi protes, "Kenapa?" Dijawablah dengan Fami, "Kau tidak perlu memikirkan apapun." Dan tiba-tiba muncul sebuah lengan di samping Iseumi. Seperti yang sudah Fami katakan, tugasmu adalah menjadi wajah dan Fami adalah otaknya. Bersama-sama kau akan menggerakkan tubuh dari masyarakat Chainsaw Man dan dengan tubuh itu kau akan berjalan menuju dunia tanpa kejahatan kan? Iseumi langsung ketakutan di sini. Ya, aku tahu ini semua demi Chainsaw Man. Anjir, ini siapa lagi? Tiba-tiba kita dibawa melihat Denji yang di sini dia itu cuma pakai celana pendek diikat di kursi bersama Yoshida. Yoshida berkata, "Untung saja Denji, aku senang bisa memberikan perlindungan yang aman untukmu." Denji ngamuk, "Kau sebut ini perlindungan? Aku cuma tertidur di kelas dan bangun-bangun sudah terikat di kursi begini." Yoshida lalu berkata, "Asamitaka sedang berada di rumah sakit. Mereka bilang lukanya tidak parah." Bukannya khawatir dengan Asa, Denji malah bertanya sambil marah, "Di mana Nayuta dan anjing peliharaan kami?" Yoshida lalu menjawab, "Sama seperti dirimu, kami sudah memberikan mereka perlindungan." Denji langsung jatuh dari kursi dan marah-marah, "Jika kau berani melakukan hal seperti ini pada mereka, aku akan membunuhmu. Cepat lepaskan kami. Aku akan menjilat bokongmu selama seminggu untuk berterima kasih." What the hell? Apa-apaan coba? Yoshida terus menjawab nih, "Kau tidak perlu melakukan hal seperti itu. Kami tidak akan menyakiti Nayuta dan para anjing. Tidak selama kau berada dalam perlindungan kami." Denji tambah marah, "Pergilah kau ke neraka brengsek." Dan chapter ini selesai. Anjir,
Di sini nggak ada pertarungan apa-apa ya, tapi rasanya tuh kayak tegang gitu waktu baca. Nah, ayo kita bahas deh. Pertama, ini tangannya siapa coba? Di sini terlihat tangan yang sepertinya ya dia itu berusaha untuk mengintimidasi si Izayumi dan memintanya untuk melakukan apa yang Fami inginkan. Berarti kemungkinan dia ini termasuk ke dalam komplotannya Fami kan? Terlebih Izayumi itu terlihat sampai ketakutan begini. Jadi bisa dibilang secara posisi orang ini berada di atasnya Izayumi. Pertanyaannya, ini siapa? Apakah dia adalah anak buahnya si Fami? Atau orang ini mempunyai posisi yang setara dengan Fami, tapi punya tujuan yang sama? Tujuan Fami adalah menggagalkan ramalan Nostradamus. Apakah orang ini juga punya tujuan itu? Terus bagaimana jika orang ini adalah Chainsaw Man palsu yang sudah menyelamatkan Asa dan Denji? Ini menarik banget nih. Kedua, perubahan sifat Denji. Ending dari chapter ini cukup bikin kaget ya. Karena selain Nayuta itu ditangkap, sekarang Denji sedang dikurung oleh Yoshida dengan dalih perlindungan. Tapi yang membuat aku bingung adalah sifat Denji di sini. Denji di sini marah kalau Nayuta dan anjing peliharaan mereka disakiti. Bahkan dia sampai mengancam akan membunuh Yoshida. Gimana ya? Di sini Denji itu khawatir banget sama Nayuta. Padahal Denji itu orangnya cuek banget sama orang-orang. Bahkan dulu waktu sama Power, waktu ditanya sama Kishibe, bagaimana perasaanmu jika rekan setimmu mati? Denji bilang, ya udah, ada apa emangnya? Dia cuek-cuek aja gitu. Tapi di sini beda. Apakah karena mungkin dia sudah tinggal lama bersama Nayuta terus jadi kayak timbul perasaan seperti seorang kakak dan jadi kayak gini? Atau karena mungkin Denji berpikir akan ada hal berbahaya yang terjadi jika Nayuta sampai terluka? Ditambah sebenarnya apa alasan Yoshida menangkap Denji dan Nayuta? Apakah ini untuk menggagalkan terjadinya ramalan Nostradamus? Apakah Yoshida di sini mulai bekerja sama dengan Fami? Atau malah jangan-jangan Yoshida ingin menggagalkan rencana Fami dengan menyekap Denji dan Nayuta? Karena di chapter kemarin Fami sempat meminta tolong Nayuta untuk membantunya karena dia adalah Control Devil. Tapi kan masih ada Asa ya. Nah, itu adalah pembahasan Chainsaw Man chapter 132 dariku. Seperti biasa guys, komentar, tanggapan, teori silahkan drop di bawah.